Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat perwujudan leak paksi emas atau Garuda emas. Selamat datang di channel Legend Story dengan saya Krishna. Saya akan membawakan cerita ini. Kita sebut aja namanya Bayu. Dia adalah narasumber saya saat ini. Dan kebetulan dia adalah teman baik saya dan tinggal satu desa dengan saya. Pada saat itu dia mematung beberapa saat, tidak bisa bergerak, sampai waktunya Garuda emas itu atau si paksi emas ini terbang menghilang di kegelapan malam. Ilmu pengelehakan paksi emas atau Garuda emas ini adalah ilmu tingkat tinggi, bro. Karena nggak sembarang orang bisa sampai di titik itu. Dan nggak sembarang orang juga yang bisa melihat perwujudannya langsung. Disclaimer buat kalian boleh percaya atau enggak. Ini adalah cerita real, saya balikin ke kalian lagi. Tapi, this is Bali, bro. Hal-hal yang seperti itu sudah sering terjadi di sini. Sebelum kita memulai ceritanya, saya akan memberikan sedikit informasi tentang apa itu leak. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui sebenarnya leak itu apa. Leak itu sebenarnya adalah ilmu, bro. Bukan wujud seram yang sering kalian lihat di pementasan seni Bali. Leak itu ada ilmunya atau esensinya. Dan hasil dari ilmu itu berupa sebuah kekuatan. Yang dimana kekuatan itu bisa berupa perubahan wujud. Ataupun kalian bisa menggunakan teluh atau santet. Kalau di Bali namanya cetik. Yang dimana ilmu pengelehakan itu juga dibagi menjadi dua. Ilmu hitam dan ilmu putih. Yang dimana ilmu hitam itu khusus untuk menyakiti seseorang. Dan ilmu putih itu adalah khusus untuk membantu orang-orang. Sekarang tergantung dari si praktisi yang menggeluti ilmu leak ini, ilmunya itu mau dipakai apa. Yang dimana sebenarnya ilmu putih dan ilmu hitam ini harusnya berdampingan. Sejenis sindang yang lah. Jadi kalian jangan salah mengira kalau leak itu cuma berupa rangde aja. Rangde itu pun sebenarnya adalah ilmu putih, bro. Karena rangde itu adalah manifestasi dari dewa-dewa yang ada di Bali. Salah satunya ya. Dan juga barong yang sering kalian lihat. Yang berkaki 4 itu loh. Kita khususkan ke perubahan wujud ini. Perubahan wujud dari ilmu pengelehakan itu sebenarnya ada banyak, bro. Ada yang bisa jadi babi, ayam, bebek, Garuda emas ini, anjing. Dan yang paling bahaya, setahu saya sampai saat ini adalah badai emas. Kalian tahu badai emas itu apa? Pernahkah kalian lihat orang Bali ngaben? Tempat berstananya mayat yang akan diaben itu, itulah namanya badai emas. Di Bali orang-orang bisa berubah menjadi itu, bro. Yang dimana menurut cerita, kalau kalian melihat badai emas di tengah jalan, yang mana tidak ada upakara untuk ngaben pada saat itu, mending kalian putar balik. Karena jika kalian melewati badai emas itu, mungkin di zaman modern ini banyak orang yang skeptis tentang hal-hal yang metafisika seperti ini. Tapi ini masih terjadi, bro. Tapi intensitasnya tidak banyak seperti zaman dulu. Karena apa? Di zaman modern ini jalan-jalan itu sudah ramai. Beberapa tempat seperti sawah dan tempat-tempat sepi itu sudah mulai dipadati oleh penduduk. Jadi untuk ruang gerak mereka untuk ngelekas atau berubah wujud atau mempraktekkan ilmu pengelehakannya itu sangat terbatas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada malam itu adalah sehari sebelumnya Kajeng Kliwon, yang dimana di Bali itu namanya Pemakpa Kajeng Kliwon. Menurut kepercayaan orang Bali, pada saat Pemakpa Kajeng Kliwon itu, di sanalah para praktisi ilmu pengelehakan akan melepaskan ilmunya. Entah dia melakukan pemujaan atau ngelekas, dia akan melepaskan semua ilmunya dan melakukan perubahan wujud sesuai dengan keinginannya. Seperti saya bilang di awal tadi, entah dia berubah jadi babi, bebek, ayam, anjing, dan segala macamnya. Itu sesuai tingkatan ilmunya ya. Semakin tinggi ilmunya, semakin tidak masuk akal perubahannya. Ya, salah satunya adalah Garuda emas ini. Mungkin kalian sempat melihat beberapa literatur tentang manusia burung. Ya, tidak jauh-jauh seperti itulah bentukannya. Mungkin kalian tahu Dewa Horus
yang dari Mesir? Ya, seperti itu. Tapi Garuda emas atau paksi emas ini jauh lebih realistis bentuknya dan mempunyai tangan 4. Pada saat itu si Bayu ini lembur dia bro, di kantornya. Lembur sampai jam 11 malam. Yang dimana dari kantornya menuju ke rumahnya itu membutuhkan waktu 30 menit. Dari jalan keluar kantornya sampai dengan jalan masuk ke desanya itu masih aman-aman aja bro, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh. Tapi setelah dia mulai masuk ke jalan desanya, entah kenapa dia ngerasain seperti kengerian, bulu kuduknya merinding, dan pikirannya seperti terjebak di dimensi lain bro. Yang dimana di desa itu biasanya, di jalan desanya itu, pasti setiap malam itu ada pemuda-pemuda yang nongkrong, cuma sekedar ngobrol atau minum miras. Tapi entah kenapa pada malam itu, jalan itu sangat sepi, dimana warung-warung yang biasanya buka, itu tutup bro. Dan tidak ada orang yang berlalu lalang. Dimana pada saat itu jam menunjukkan jam 11:30. Setelah dia memasuki jalan desanya itu, kisaran 100 meter, dia melihat sesosok manusia setengah burung sedang bertengger di balik kulkul Banjar. Kalian tahu Banjar kan? Banjar itu sejenis RT RW kalau di luar Bali. Sedangkan Bali Kulkul itu adalah bagian dari Banjarnya, tempat orang Bali biasanya kalau ada acara mereka akan memukul kulkul itu. Kulkul itu adalah kayu besar yang dilobangin, seperti lonceng lah tapi dari kayu. Dan si Garuda emas itu bertengger di atas bangunan Bali Kulkul itu. Yang notabene di mana setiap bangunan itu kan mengerucut bro. Ini gentengnya nih, atapnya. Nah dia, si Garuda emas atau si paksi emas ini bertengger di sana. Semakin dia mendekat, entah kenapa dia nggak bisa bergerak lagi bro. Dia mematung, nggak bisa bergerak, keluar keringat dingin dari wajahnya, dan bulu kuduknya langsung merinding. Dia pun berkata dalam hati, sebenarnya itu makhluk apa? Kenapa saya tidak bisa bergerak untuk menjauh darinya? Padahal dia sudah sekuat tenaga untuk mencoba memutar gas motornya dan menjauh dari Garuda emas itu. Tapi nggak bisa bro. Dia seakan dikunci di tempat itu. Pada saat itu dia pun pasrah, entah mau diapakan sama makhluk itu. Kita pun di kondisi seperti itu pasti pasrah bro. Karena sepengetahuan saya, setiap praktisi penglihakan yang melakukan perubahan wujud itu kan ada tahapan dan ritualnya bro. Yang dimana salah satu ritualnya itu adalah memasang pagar. Pagar mantra yang dimana jika ada orang yang mendekat, mereka akan seketika ketakutan, seketika tidak bisa bergerak. Ataupun ada juga mantra yang bisa langsung membuat orang tidur atau sirap. Kemungkinan si Bayu itu kena itu, makanya dia tidak bisa bergerak. Di tengah kepasrahannya, tak selang beberapa lama, Garuda emas ini pun melakukan pergerakannya bro. Dia mengepakkan sayapnya, melebarkan sayapnya, mengangkat keempat tangannya, mengendongakkan kepalanya ke atas dan terbang ke kegelapan malam. Seketika setelah paksi emas atau Garuda emas ini terbang ke kegelapan malam, si Bayu ini pun bisa bergerak. Dan tanpa berpikir panjang, dia langsung memutar gasnya, tancap gas, menuju ke rumahnya. Kalian tahu kan jalan-jalan di desa itu seperti apa, yang masih tanah gitu. Dia udah gak peduli mau jatuh mau enggak, yang penting dia tancap gas biar cepat sampai ke rumahnya. Dia membanting pintunya langsung menuju ke sanggah. Sanggah itu adalah sejenis musolah lah ya. Jenis musola, tapi dia memang dikhususkan di rumah, dimana di sana adalah tempat orang Hindu bersembahyang. Beda halnya dengan puro. Puro itu adalah milik desa, sedangkan sanggah itu ada di setiap rumah warga di Bali, khusus agama Hindu. Dia meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak diganggu lagi oleh makhluk itu. Tapi entah kenapa dia masih sedikit terbawa bro. Karena gila aja bro, kalian melihat perwujudan seperti itu, Garuda emas itu di depan mata kepala kalian sendiri. Hal yang tidak wajar yang dilihat oleh manusia. Setelah dia melakukan persembahyangan dan meminta pelindung kepada Tuhan, pikirannya mulai tenang bro. Nafasnya mulai teratur dan akhirnya dia beristirahat. 2 minggu setelahnya, dia mulai berani cerita kepada saya. Karena masih ada sisa-sisa kengeriannya sebenarnya selama 2 minggu itu, tapi dia memberanikan diri untuk bercerita kepada saya. Dan lucunya lagi, sehari setelah dia mengalami hal tersebut,
pada saat Kajeng Kliwonnya giliran saya yang melihat hal yang seperti itu. Tapi tidak sengeri dia. Nih saya ceritain pengalaman saya. Ini bakal relate sama cerita dia nanti. Pada saat itu saya masih bekerja di sebuah perusahaan. Saya juga lembur bro. Kalau tidak salah saya pulang sekitar jam 12 malam. Sesampai di jalan desa saya itu sekitar 30 menitan juga. Hampir sama dengan si Bayu ini. Dan pada saat itu bertepatan dengan Hari Raya Galungan, yang dimana Agama Hindu di Bali, orang-orang di Bali itu memasang penjor. Kalian tahu penjor kan? Bambu dari kecil ke besar, habis itu melengkung. Oke, saya masuk ke desa itu, saya melihat di atas penjor itu bertengger seekor burung hitam besar bro, menyerupai Garuda. Saya orangnya cuek bro sebenarnya 50-50 untuk mempercayai hal-hal yang seperti itu ya, karena saya berdasarkan logik aja berpikir. Tapi balik lagi, ini adalah Bali, hal-hal yang seperti itu sudah biasa terjadi di sini. Saya mulai mendekat ke banjar itu, pas kali di bandar itu juga burung itu bertengger. Setelah saya mendekat, saya perhatikan burung itu terbang bro lagi. Burungnya kan berwarna hitam, dia tuh ngeblend bro sama langitnya, jadi saya nggak bisa lihat lagi. Setelah saya cek kembali, nggak bisa saya lihat lagi. Setelah itu saya berpikir, memang di desa ini siapa yang memelihara burung sebesar itu? Ukuran burungnya kalian tahu nggak? Itu 1,5 kali orang dewasa bro. Lebar sayapnya itu kemungkinan sekitar 2 meteran. 2 meter lebih kayaknya itu. Nggak bohong, saya sumpah. Dan saya berpikir, di desa ini siapa yang memelihara burung sebesar itu? Kayaknya nggak ada deh. Lah, burung Garuda itu bukannya cuma mitos ya? Ataupun ada, mungkin sudah punah. Apalagi dia berkeliaran di Bali, yang notabene di Bali itu kecil bro. Habitatnya udah hampir tidak ada untuk burung-burung seperti itu. Setelah itu saya pun ngeklik. Lah, berarti itu apa dong? Tanpa pikir panjang saya pun memutar gas motor saya kencang-kencang bro, biar cepat sampai rumah. Setelah itu saya ke sangga sembahyang untuk minta perlindungan ke Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu saya pergi tidur dan saya melupakan semuanya. Dia pun tertawa mendengarkan cerita saya. Tapi kok bisa gitu katanya dia kan. Ya mana saya tahu, hal-hal yang seperti itu kan di luar kendali kita bro. Kita pun tertawa sambil diselimuti ketakutan bro. Akhirnya kita berdua menemukan benang merahnya, narik garis lurus nih. Kemungkinan yang saya lihat itu adalah si praktisi ilmu pengelakan Garuda Mas ini. Tetapi proses ngelekasnya itu belum selesai. Keburu saya datang. Mungkin karena saya orangnya cuek ya, jadi pagar yang dia buat itu nggak mempan ke saya. Nggak tahu juga, unus. Karena sepengetahuan saya untuk bisa ngelekas ke ilmu tingkat tinggi seperti Garuda Mas itu sangat panjang bro ritualnya dan prosesnya. Jadi baru setengah jadi keburu saya datang dan dia kabur. Akhirnya setelah kita bercerita, keesokan harinya kita memberanikan diri berdua untuk bertanya ke warga desa yang kita percaya. Kita menanyakan siapakah orang di sini yang memiliki ilmu setinggi itu. Dan keluarlah satu nama bro. Kita berdua diam 1000 bahasa, tidak berani menyebut namanya. Karena gimana mau nyebut namanya? Karena kita masih trauma bro, karena pertama kalinya saya melihat perwujudan seperti itu. Dan si Bayu pun juga pertama kalinya melihat wujud seperti itu. Perwujudan yang nggak bisa dimasukkan ke akal manusia sebenarnya itu. Dan tapi itu memang ada bro. Setelah itu kita memutuskan berdua untuk tidak melalui jalan itu. Kita akan melalui jalan memutar, jalan di belakang desa. Yang dimana jalan di belakang desa itu cukup angker atau tengah di Bali namanya. Saya kasih gambaran. Jalan memutar di belakang desa itu adalah jalan turunan, yang dimana di tengah-tengahnya itu ada jembatan, di bawahnya itu ada sungai kecil yang mungkin kedalamannya itu sekitar 7 meter. Ada pelinggih di sana. Pelinggih itu seperti sanggah lah ya, tapi cuma ada satu aja. Di sana berstananya
apa istilahnya ya, berstananya manifestasi dari dewa yang berjaga di daerah tersebut, yang dimana di samping kanan dan kirinya dari Pelinggih itu adalah pohon bambu semua, bro. Dan di malam-malam tertentu pun sungainya itu seperti ada bau busuk, bro. Entah itu bau apa, saya kurang tahu sih ya. Intinya berbau busuk. Kalian dapatkan vibe ngerinya kayak gimana kalau malam-malam di atas jam 10 lewat sana, yang dimana jalan tersebut jarang dilalui oleh warga desa pada saat malam hari. Masih lebih ramai di jalan utama di desa saya itu. Masih lebih ramai lah, karena itu adalah jalan utamanya keluar masuk dari desa. Dan akhirnya kita melalui jalan itu, tapi kita nggak barengan. Saya duluan lewat jalan itu. Wih bro, malam-malam entah kenapa itu ada angin, bro. Saya lewat sana, tapi untungnya nggak terjadi apa-apa. Karena di Bali kalau melihat Pelinggih seperti itu malam-malam, seenggaknya kita meminta izin lah untuk lewat. Karena kita memakai jalan beliau yang ada di Pelinggih itu, si penguasa daerah itu. Kita minta izin lah untuk lewat. Dan amsyongnya si Bayu ini entah dia memang sial atau memang disukai hal-hal berbau mistis, dia lewat sana. Di sebelah Pelinggihnya itu dia melihat ada sosok monyet besar, bro. Sebadan manusia dengan ekor yang sangat panjang sampai nggak kelihatan ujungnya. Ujung dari ekor itu sampai nggak kelihatan, bro. Dan muka dari monyetnya itu, seceritanya dia itu nggak kelihatan, bro. Karena mukanya itu seperti ada kabutnya, kabut hitam. Jadi wajahnya itu nggak kelihatan. Dan kemungkinan itu adalah rencang dari sang penguasa daerah tersebut. Rencang itu seperti bawahan, bro. Tangan kanan atau tangan kiri lah istilah kerennya. Dia tanpa berpikir panjang mencet beltin gitu sambil lewat, bro. Ngegas dia, nggak berani noleh kanan kiri. Setelah dia lewat kan masuk ke persawahan. Nah di persawahan itu dia melihat banyak banget ada pelinggih-pelinggih di setiap petak sawah. Yang dimana di siang hari di perpetakan sawah itu nggak ada yang namanya pelinggih yang dipasang sama warga. Pada malam itu dia melihat tuh di setiap petakan sawah itu ada pelinggih satu-satu. Dan entah kenapa dia ngerasa rame banget pada saat itu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia pulang lagi, dia kesanggah lagi, dia sembahyang lagi, dan besoknya dia cerita ke saya, dia nggak mau yang namanya pulang malam lagi seumur hidup. Saking traumanya, bro. Mungkin ini sedikit hiperbola ya menurut beberapa orang, tapi ada juga beberapa orang yang kalau mengalami trauma itu dia nggak mau di kejadian seperti itu lagi menimpanya lagi. Dia bilang, dia ngomong sama bosnya, dia bercerita tentang pengalaman-pengalaman mistisnya pulang malam dalam sebulan ini. Dan dia bilang sama bosnya, dia nggak mau lembur lagi. Walaupun dia lembur, dia mau mengerjakannya di rumah. Dia harus jam 6, tank harus pulang. Jam 7 harus sampai rumah. Mau kerjaannya banyak, mau dikit. Kalau misalkan nggak selesai pekerjaannya di kantor, dia bakal bawa pulang. Dan dia bilang intinya pekerjaan itu bakal selesai, tapi kasih dia pulang lebih awal. Karena ya balik lagi, karena dia trauma, bro. Dengan kejadian-kejadian selama sebulan ini yang dia alami. Saya sebagai teman pun sedikit lucu, bro, dengarnya. Karena ada beberapa orang memang di dunia ini yang sering mengalami hal yang serupa, dan ada yang sama sekali nggak pernah mengalami hal serupa seperti itu. Jadi beruntunglah kalian, orang-orang yang tidak pernah berada di kejadian tersebut, melihat makhluk haluskah, melihat hantukah. Dan untuk orang-orang yang pingin coba-coba, itu terserah kalian, tapi kalian tanggung sendiri akibatnya. Kalau kalian nggak kuat mental, kalian bakal kayak si Bayu ini. Dari pengalaman si Bayu ini, kita bisa ngambil kesimpulan di mana antara ada dan tiada itu ngeblend di dunia ini, bro. Kalau di Bali itu ada ajaran yang namanya Trihita Karana, bro. Yang dimana kita harus saling menghormati kepada manusia, sesama manusia. Saling menghormati kepada alam. Alam itu kan luas, entah itu tumbuhan, entah itu roh halus, entah itu hal-hal mistis.
Dan yang terakhir, kita menghormati Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang Bali itu sangat amat percaya yang namanya mistis. Orang Bali itu memang dia agak tradisional pemikirannya, karena memang diajarkan seperti itu, bro. Jadi untuk yang skeptis, untuk hal-hal mistis atau metafisika, kemungkinan kalian nggak cocok di Bali. Tapi ada juga beberapa orang Bali yang memang menggunakan logikanya. Contoh seperti saya selalu menggunakan logik untuk memecahkan suatu kejadian ataupun masalah. Tapi ada hal-hal yang membantahkan logik saya ini, yang dimana itu ilmu pengeliakan itu. Karena saya melihat langsung, bro. Dan juga di beberapa pura yang saya kunjungi untuk sembahyang, di sana ada yang namanya trans, kesurupan. Yang dimana kesurupan orang Bali itu bukan kesurupan biasa, tapi mereka megang keris nih. Mereka megang keris, nusuk dadanya itu nggak tembus-tembus, bro. Sedangkan saya pernah megang keris yang dipakai sama yang kerawan itu. Sebenarnya nggak boleh sembarangan orang yang megang keris itu ya. Hanya orang-orang yang terpilih aja yang boleh. Kebetulan saya punya kesempatan untuk memegang keris itu. Dan keris itu besi asli, bro. Dan walaupun keris itu ujungnya tumpul, tapi kalau ditusukkan itu pasti tembus, bro. Karena ada kejadian di mana ada orang yang pura-pura trans, pura-pura kesurupan di pura. Dia memegang keris itu tembus, bro. Sampai ke belakang, akhirnya dia meninggal. Ada itu kejadiannya. Dan itu menghebohkan seluruh Bali. Dan juga di mana ada orang yang trans di Bali itu di pura, dia makan dupa. Dupa, satu ikat gede, dimakan. Nah, hal-hal seperti itulah yang membantahkan logik-logik yang saya pikirkan kalau trans itu adalah bohongan. Hal-hal mistis itu adalah hasil dari alam bawah sadar kita yang udah ditanamkan sama orang-orang dulu. Jadi makanya terbentuk seperti itu. Dan ternyata pikiran saya salah. Nggak seperti itu, bro, di Bali. Di luar Bali pun mungkin ada kejadian yang serupa. Seperti suku Dayak, seperti Kuyang. Kalau di Jawa ada ilmu santet, ada yang namanya Banaspati, ada yang namanya genderuwo dan segala macam. Itu real, trust me. Ini saya bukan nakut-nakutin, saya hanya berbagi pengalaman saya aja, yang dimana seseorang yang dulunya skeptis seperti saya itu mulai mempercayai hal-hal yang seperti ini. Mungkin alam memberikan saya pengalaman-pengalaman yang seperti itu untuk membuka pikiran saya kalau hal-hal di luar nalar manusia itu memang ada, bro. Dan memang ada. Saya tidak bisa memungkiri itu lagi. Mungkin untuk orang-orang yang masih skeptis, yang belum pernah mengalami kejadian seperti itu terserah kalian. Dan saya berdoa semoga kalian tidak mengalami hal yang seperti itu, bro. Mungkin sekian cerita dari saya. Di next video akan saya bawakan cerita yang lebih seru. So, thank you for watching. Ciao.